menjelaskan materi dari buku unit 1 yang dimana kita itu disuruh ngembangin keterampilan membaca dan berbicara untuk menafsirkan jadwal, memperluas kosakata dengan istilah praktis seperti excursion, reflection, sama group work. Nah, kita itu di sini berlatih menggunakan bagian-bagian pidato seperti kata benda, kata ganti, dan kata kerja. Nah, di sini itu kita disuruh meningkatkan kemampuan untuk membahas rutinitas belajar pribadi kita. Dan terus kita juga disuruh menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk komunikasi kehidupan nyata, manajemen waktu yang efektif dalam lingkungan akademik. Nah, yang pertama dari unit 1 itu ada reading text, a study timetable. Read a study timetable per week, a summer program in an Islamic university settings to practice and improve your reading skills. Nah, di sini contohnya ada preparation text, yaitu kita disuruh nyocokin kalimat di sini dengan vocabulary yang ada di sini. Contohnya kayak yang pertama ini kan ada workshop. Nah, workshop itu pasangannya itu ada di C, karena di C itu menjelaskan class to learn or develop a specific skills. Nah, jadi intinya kita di sini itu disuruh mencocokkan kalimat yang ada di sini dengan vocabulary-nya. Yang kedua itu ada free time. Free time itu waktu luang. Waktu luang itu cocoknya ada di E, yaitu time when you can relax or do you want to want. Nah, jadi gitu ya guys. Nah, selanjutnya ini di sini ada tabel kegiatan di hari Senin sampai Minggu. Jadi di pagi hari itu ada Quran registration and reading skills, siangnya ada workshop time management, terus sorenya ada free time or group discussion. Nah, untuk dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini, bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, dan yang selanjutnya itu ada contoh dari kata, terus ini masuk ke jenis kata apa, terus ini menunjukkan tindakan seperti apa. Nah, yang pertama itu ada requisition. Requisition itu masuk ke kata benda. Di sini the act of reading something aloud, especially in public. Jadi ini tindakan membaca sesuatu dengan lantang, terutama di depan umum. Nah, yang kedua itu ada workshop. Nah, workshop ini sama, masuk ke kata benda. Jadi yang selanjutnya lagi itu inspirational, itu masuknya ke adjektif. Nah, di sini itu yang adjektif ini providing motivation or encouragement. Itu kata sifat. Nah, masuknya ke kata sifat karena ini memberikan motivasi atau dorongan. Nah, ini juga kreatif juga masuk ke adjektif. Terus yang selanjutnya itu ada, ini juga sama, reflection masuk ke noun, vocabulary juga noun. Terus yang terakhir itu ada cultural, itu masuk ke adjektif karena berkaitan dengan ide, adat istiadat dan perilaku sosial suatu masyarakat. Makanya dia masuk ke kata sifat. Nah, tabel selanjutnya ini juga sama kayak tabel yang sebelumnya ya guys. Jadi di sini ada jenis kata, terus masuk ke jenis kata apa, terus maksudnya itu apa. Nah, di sini ada farewell, ini maksudnya ke adjective atau noun. Nah, di sini related to saying goodbye and act of parting. Nah, ini berhubungan dengan ucapan selamat tinggal atau tindakan perpisahan. Nah, yang kedua ini ada seremoni, ini masuk ke noun. Ini tuh adalah acara formal, a formal event often marking an important occasion. Nah, ini acara formal seringkali itu menandai peristiwa penting. Nah, ini sama juga noun. Nah, di sini ada inspirational stories, ini masuk ke noun frase. Di sini itu maksudnya cerita-cerita yang memotivasi dan mendorong orang dengan menunjukkan hasil yang positif. Jadi gitu guys. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan dari reading text. Selanjutnya kita bakal masuk ke latihan soal ya guys. See you. Selanjutnya saya akan membahas task 1 dan task 2. Task 1 yaitu match the days with the activities, menyamakan days and activities in timetable. Number 1, Tuesday. The answer is B, practicing grammar, because in timetable activities Tuesday morning is grammar practice. Next, Wednesday. The answer is C, reflecting on inspirational experiences, because
In timetable, activities Wednesday evening is sharing inspirational stories. Next, task 2. Choose the best answer. Number 1. What is the first activities on Monday morning? The answer is B. Quran recitation and reading skills, because in timetable first activity in Monday morning is Quran recitation and reading skills. On which day is there an art workshop? The answer is B, because activities Thursday afternoon is art workshop creative writing. Next, test 3, true or false. Number 1, the first activity on Monday is a workshop on time management. The answer is false, because first activity on Monday in timetable Quran recitation and reading skills. Next, the cultural night on Thursday includes local art performance. The answer is true, because activity on Thursday evening is local art. Next, text 4, fill in the blanks. Number 1, the evening activity on Tuesday is the answer movie night, because evening activity on Tuesday is movie night. Number 2, students go on a full day excursion to a cultural site on the answer is Wednesday, because student go on a full day excursion itu di hari Wednesday. Oke, di sini aku ingin menjelaskan tentang nouns dan pronouns. Nouns atau kata benda adalah kata yang menamai orang, tempat, benda, atau ide. Kata benda membantu kita mengidentifikasi hal-hal yang kita bicarakan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti terms of nouns, jenis-jenis kata benda. Ada di sini people, rakyat. Contohnya murid, guru, pembimbing, students, teacher, guide. Ada lagi people and common nouns, kata benda khusus dan umum. Seperti purpleness, capitalism, kata benda khusus kapital, dan kata benda umum, common nouns, not capitalism. Contohnya Monday, Sarah, London. Yang common nouns, not capitalism, seperti students, class, and activity. Selanjutnya ada singular and plural nouns, yaitu kata benda tunggal dan jamak. Contohnya itu students activity dan students activities, yaitu yang students yang nggak ada s-nya ini itu adalah tunggal, kalau ada s-nya students itu adalah jamak. Selanjutnya ada pronouns, kata ganti, yaitu digunakan untuk menggantikan kata benda. Kata ganti membuat kalimat lebih pendek dan menghindari pengulangan. Di sini ada kategori, definisi, examples. Personal pronouns, pribadi kata ganti. Refer to people or things, menunjukkan pada orang atau benda. Contohnya I, you, he, she, it, we, they. Terus selanjutnya ada juga possessive pronouns, kata ganti posesif. Show ownership, menunjukkan kepemilikan. My, your, his, her, its, or their. Sekian dari aku. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian verb. A verb show action or states of being. Verb tell you what happens in a sentence. Kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau keadaan, di mana sebuah kalimat verb itu menunjukkan sebuah kejadian atau apa yang sedang terjadi. Di mana verb memiliki 3 kategori, yaitu action verb atau kata kerja aksi.
yaitu yang menggambarkan tindakan. Contohnya seperti write, visit, study, prepare. Yang kedua yaitu linking verbs atau kata kerja penghubung, yaitu menghubungkan subjek dengan informasi tambahan. Contohnya seperti is, are, was, and were. Yang ketiga yaitu helping verb, yaitu kata kerja bantu, di mana dia membantu kata kerja utama untuk mengungkapkan waktu atau suasana hati. Contohnya seperti will, can, shall. Dan di sini juga ada verb agreements, yaitu kesesuaian kata kerja, di mana kata kerja harus sesuai dengan subjek dalam jumlah tunggal atau jamak, yaitu dibagi menjadi dua, singular atau tunggal. Contohnya itu the teacher explains. Yang kedua yaitu plural atau jamak. Contohnya the student explain. Dan di sini juga ada usage, yaitu penggunaan, yaitu contoh kalimat yang menggunakan kata kerja dalam berbagai aktivitas. Seperti contoh yaitu the student visit the museum. Artinya para siswa mengunjungi museum. Yang contoh kedua yaitu the schedule is complete. Artinya yaitu jadwalnya sudah selesai. Dan di sini itu contoh soalnya guys, di practice exercise. Teks 1 yaitu disuruh identify the part of speech, underline the nouns, pronouns, and verbs in the sentence. Soal nomor 1 yaitu the student study grammar on Tuesday morning. Nah, student itu masuk ke nouns, study ke verb, grammar ke noun. Dan yang kedua yaitu contohnya they will visit the museum on Saturday. They yaitu masuk ke pronoun, will masuk ke noun, visit masuk ke noun, museum masuk ke noun. Dan yang ketiga yaitu reflection, itu masuk ke noun, is masuk ke verb, dan activities masuk ke noun. Yang keempat yaitu teacher masuk ke noun, explain masuk ke verb, schedule masuk ke noun, them masuk ke pronoun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal teks 2. Fill in the blanks. Number 1, on Wednesday, the blah 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 go on full day excursion. This jawaban with noun is student. So the right answer is on Wednesday, the student go on full day exercise. So, number 2, blah 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 enjoy the cultural night on Thursday. The answer with pronouns. The answer is they. Right answer, they enjoy the cultural night on Thursday. Number selanjutnya, text 3 is sentence correction. The wrong sentence is the student enjoy the cultural night. The right answer is the student enjoy tanpa S the cultural night. Number 2, on Tuesday we will write in about our favorite activities. The right answer is on Tuesday we will write tanpa verb in about our favorite activity. And then text 4. 4 is create a sentence. Here we will create the sentence is with one pronoun, one noun, and one verb. So number 1 is I have English at 6:30 on Friday morning, and 2 the study finance management at 9 o'clock, and 3 they will learn fikih at 12:20 on morning. They will learn fikih at 12:20 and on morning. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.